Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang senyawa tetrasiklin. Berikut adalah anggota kelompok kami. Penemuan antibiotik berkembang pesat pada awal 1940-an. Benjamin McNaguger menemukan satu sampel dari tanah berwarna kuning dan menamai aeromycin. Pertama kali menerbitkan hasilnya pada tahun 1948 di Annals of the New York Academy of Science, dan pada tanggal 1 Desember 1948, obat tersebut disetujui oleh FDA untuk penggunaan klinis. Tahun 1950, Alexander Finn dan rekannya telah mengumpulkan ribuan sampel tanah dari seluruh dunia dan mengisolasi bakteri tanah Streptomyces rhemosus, menghasilkan senyawa dengan kemiripan warna aeromycin, tetapi sedikit lebih larut dalam air dan memiliki bioaktivitas yang lebih baik, dan disebut teramycin. Pada tahun 1952, struktur kimia dari kedua aeromycin dan teramycin dipecahkan oleh tim Fischer, yang mendalilkan bahwa kedua senyawa tersebut memiliki inti DCPA naptasen dengan gugus fungsi hanya sedikit perbedaan struktur. Namun, teramycin memiliki gugus hidroksil posisi C5 tambahan dan tidak memiliki atom klorin C7. Fischer mengambil pandangan bahwa C7 dalam aeromycin dapat dimodifikasi untuk menghasilkan loop analog yang lebih aktif dengan karakteristik farmakologis dan antibiotik yang lebih baik. Hidrogenesis katalitik aeromycin dengan logam palladium dan hidrogen turunan C7 deklorodisintesis menghasilkan senyawa dengan potensi lebih tinggi, profil kelarutan yang lebih baik, dan aktivitas farmakologis yang menguntungkan. Senyawa tersebut dinamai tetrasiklin dan telah disetujui oleh FDA pada tahun 1954. Pada pertengahan 1950, ada 3 klor tetrasiklin yang digunakan secara klinis dengan nama kimia sesuai dengan urutan penemuannya: aeromycin, teramycin, dan tetrasiklin. Kemudian, kajian sifat fisikokimia obat tetrasiklin dan turunannya. Sifat fisikokimia dari obat tetrasiklin. Obat tetrasiklin berumus molekul C22H24N2O8 dengan pemberian berupa serbuk hablur berwarna kuning dan tidak berbau. Stabil di udara, tetapi pada pemaparan dengan cahaya matahari yang kuat menjadi gelap. Kelarutannya sangat sukar larut dalam air, mudah larut dalam larutan asam encer dan dalam larutan alkali hidroksida, sukar larut dalam etanol, dan praktis tidak larut dalam kloroform dan eter. Obat tetrasiklin memiliki pKa sebesar 3,30 dengan pH antara 3 dan 7. Titik lelehnya 172,5 derajat Celcius dan memiliki polar surface area sebesar 183 angstrom kuadrat. Kemudian, sifat fisikokimia dari turunan obat tetrasiklin. Yang pertama ada demeklocycline dengan rumus molekul C22H24N2O8, memiliki pemberian berupa bubuk kristal berwarna kuning, tidak berbau dan berasa pahit. Kelarutannya, obat demeklocycline larut dalam air, sedikit larut dalam alkali hidroksida dan karbonat, serta praktis tidak larut dalam aseton dan kloroform. Memiliki pH 4,8, titik leleh di antara 220 hingga 223 derajat Celcius, dan memiliki polar surface area 182 angstrom kuadrat. Yang kedua ada minocycline dengan rumus molekul C22H24N2O8, pemberiannya berupa berbentuk padat amorf berwarna kuning orange terang. Kelarutan obat minocycline larut dalam air, larut dalam alkali hidroksida dan karbonat, serta praktis tidak larut dalam aseton dan kloroform. Untuk pH dan titik leleh tidak ditemukan data yang spesifik. Kemudian minocycline memiliki polar surface area sebesar 165 angstrom kuadrat. Turunan yang ketiga yaitu doxycycline dengan rumus molekul C23H27N3O7, memiliki pemberian berupa serbuk hablur dan berwarna kuning. Kelarutan mudah larut dalam asam encer dan dalam larutan alkali hidroksida, agak sukar larut dalam etanol, sangat sukar larut dalam air, dan praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam eter. Doxycycline memiliki pH antara 5 hingga 6,5 dan perlu dilakukan penetapan menggunakan suspensi dalam air yang mengandung 10 mg per mili. Memiliki titik leleh di 201 derajat Celcius dan polar surface areanya 182 angstrom kuadrat. Kemudian, sifat fisikokimia dengan absorpsi obat tetrasiklin dan turunannya. Kajian sifat fisikokimia dengan hubungannya berupa absorpsi obat dapat dilihat dari aturan Lipinski dan aturan Weber, di mana aturan Lipinski adalah aturan yang dapat memprediksi kemampuan absorpsi dan permeasi yang baik secara oral suatu obat, dan pada aturan Weber merupakan aturan yang dapat memprediksi bioavailabilitas oral yang baik suatu obat. Yang pertama ada tetrasiklin dengan aturan Lipinski berat yaitu MR dengan MR atau berat molekul sebesar 443,43 gram per mol dengan ikatan donor H sebanyak 7 buah dengan ikatan akseptor hanya 10 buah dan kalkulasi log P sebesar negatif 0,62. Kemudian pada aturan Weber, tetrasiklin memiliki total ikatan H sebanyak 17 dan ikatan berotasi sebanyak 2 buah. Kemudian pada turunan obat tetrasiklin yaitu demeklocycline, pada aturan Lipinski, demeklocycline memiliki berat molekul sebesar 464,9 gram per mol dengan ikatan donor H sebanyak 7 buah dan ikatan akseptor hanya sebanyak 10 buah dan dengan kalkulasi log P sebesar negatif 0,54. Pada aturan Weber, demeklocycline memiliki total ikatan H sebanyak 17 dan ikatan berotasi sebanyak 2 buah.
Kemudian pada turunan tetrasiklin yang kedua yaitu minosiklin, aturan Lipinski yang pertama berat molekul sebesar 457,5 gram per mol dengan donor ikatan H-nya sebanyak 6 buah dan akseptor H-nya sebanyak 10 buah dan dengan kalkulasi log P sebesar negatif 0,65. Pada aturan Weber, minosiklin memiliki total ikatan H sebanyak 16 buah dan ikatan berotasi sebanyak 3 buah. Pada dosis siklin, yaitu turunan ketiga pada obat tetrasiklin, pada aturan Lipinski, berat molekulnya sebesar 462,45 gram per mol dengan ikatan donor H sebanyak 7 buah dan ikatan akseptor H sebanyak 10 buah, dan kalkulasi log P sebesar negatif 0,54. Pada aturan Weber dosis siklin, total ikatan H sebanyak 17 buah dan ikatan berotasi sebanyak 2 buah. Berdasarkan aturan Lipinski dan Weber dari obat tetrasiklin dan turunannya yang sudah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat dari aturan yang masih belum terpenuhi. Hal ini dapat berarti bahwa obat dari tetrasiklin dan turunannya masih kurang memiliki absorpsi, permeasi, dan bioavailabilitas yang baik secara oral. Selanjutnya adalah hubungan struktur aktivitas tetrasiklin. Karakteristik dari golongan tetrasiklin adalah cincin naftasen, yaitu 4 cincin dengan anggota 6 yang menyatu secara linear. Tetrasiklin aktif yang menunjukkan aktivitas antibakteri harus memiliki cincin naftasen, yaitu pada A, B, C, dan D, yang tersusun linear dengan substruktur diketo pada cincin A, yaitu C1 hingga C3, serta gugus amida dan karbonil eksosiklik pada posisi C2. Tautomer ketoenolik di posisi C1 dan C3 pada cincin A diperlukan agar tetrasiklin berperan sebagai penghambat sintesis protein. Kemudian, gugus dimetilamina pada posisi C4, cincin A diperlukan untuk menunjukkan aktivitas antibiotik. Studi mengenai hubungan struktur dan aktivitas menjelaskan bahwa substituen pada cincin A tidak terlibat langsung dalam interaksi dengan ribosom pada bakteri. Sedangkan pada posisi 7 dan 9 pada cincin D terlibat langsung dalam pembentukan ikatan H ke situs A pada ribosom bakteri. Oleh sebab itu, modifikasi struktur mungkin untuk dilakukan pada cincin D untuk meningkatkan aktivitas antibakteri. Baik, berikut ini merupakan tabel terkait substituen yang dapat diganti atau ditambahkan pada struktur dasar tetrasiklin, sehingga menghasilkan turunan atau tetrasiklin baru yang telah termodifikasi, antara lain demetrosiklin, minosiklin, dan doksisiklin. Berikut ini merupakan turunan dari tetrasiklin. Yang pertama adalah minosiklin. Minosiklin merupakan obat dengan spektrum luas dan memiliki aktivitas antibakteri yang kuat. Minosiklin aktif terhadap strain Staphylococcus yang resisten terhadap tetrasiklin dan beberapa bakteri gram positif yang resisten terhadap vancomycin. Studi SAR menunjukkan bahwa modifikasi pada T7, gugus penarik elektron menjadi lebih aktif karena peningkatan ionisasi di sepanjang zona periferal bawah, yang menghasilkan peningkatan afinitas kation setelah berikatan dengan ribosom bakteri. Minosiklin merupakan salah satu tetrasiklin yang paling lipofilik, sehingga dapat meningkatkan aktivitasnya baik secara in vitro ataupun in vivo. Selanjutnya adalah doksisiklin. Modifikasi tetrasiklin pada cincin B zona periferal atas, gugus hidroksil pada C5 dapat membentuk ester dengan asam karboksilat nonpolar dalam hidrogen fluorida anhidrat atau dengan asam metanasulfonat. Ester pada C5 dari doksisiklin memiliki aktivitas yang baik untuk melawan bakteri gram positif, baik in vitro ataupun in vivo, tetapi kurang aktif terhadap bakteri gram negatif yang sensitif terhadap tetrasiklin. Kemudian demeklosiklin. Demeklosiklin ini merupakan produk alami yang berasal dari mutasi strain Streptomyces, memiliki gugus fungsional bioaktif pada C6, gugus hidroksil, dan C7 yaitu klorin. Baik, selanjutnya adalah farmakofor dan toksikofor dari tetrasiklin. Pada farmakofor dapat dilihat bahwa struktur dasar antibiotik tetrasiklin terdiri dari 4 cincin beranggota 6 yang menyatu secara linear. Daerah yang berwarna putih pada gambar tersebut tidak berubah pada semua tetrasiklin yang aktif secara medis, sedangkan pada kotak yang berwarna biru dapat digunakan untuk modifikasi struktur untuk menghasilkan generasi baru tetrasiklin. Kemudian toksikofor, pada tetrasiklin tertentu yang memiliki klorin pada posisi C7, seperti demeklosiklin, dapat menyerap cahaya di daerah yang tampak, yang dapat memicu pembentukan radikal bebas dan berpotensi menyebabkan eritema parah pada pasien yang sensitif dengan paparan sinar matahari yang kuat. Oleh sebab itu, pasien disarankan untuk berhati-hati, khususnya pada saat awal pemakaian. Hindari paparan matahari untuk mengurangi potensi timbulnya efek samping yang parah. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke topik pembahasan hubungan
ikatan kimia terhadap aktivitas suatu obat. Seperti yang kita ketahui bahwa tetrasiklin ini merupakan suatu obat yang bekerja dalam menghambat sintesis protein. Nah, penghambatan ini melalui ikatan dengan 16 sRNA dan menghambat pengikatan amino asid tRNA ke kompleks mRNA ribosom. Satu tempat pengikatan tetrasiklin disebut juga dengan tempat pengikatan primer atau singkatnya TET1 yang terletak di dasar kepala subunit 30S seperti yang ada pada gambar sebelah kiri ini. Pengikatan tetrasiklin meningkatkan reaktivitas pada U1052 dan C1054 dari 16 sRNA yang ada di tempat pengikatan primer. Di situs pengikatan primer ini fokusnya pada permukaan hidrofilik molekul untuk berinteraksi dengan alur minor helix 34 atau H34 yang tidak beraturan dan loop H31 dari 16 sRNA yang berperan dalam aktivitas antimikroba. Sisi hidrofilik dimulai dari C1 sampai C4 dan C10 sampai C12 dari tetrasiklin yang menghilangkan aktivitas antimikroba obat dengan membentuk interaksi ikatan hidrogen dengan atom fosfat oksigen nukleotida C1054, G1197, dan G1198 di H34 dari 16 sRNA secara langsung atau melalui koordinasi dengan ion magnesium. Nah, penambahan dengan ion magnesium ini diharapkan dapat memediasi interaksi antara tulang punggung fosfat G966 di H31. Pada permukaan hidrofobik ini berbeda dengan hidrofilik di mana pada permukaan hidrofobik ini dimulai dari C9 sampai C5 sampai C9 yang mana dia lebih dapat menerima modifikasi tanpa kehilangan aktivitas penghambatan. Contohnya pada turunan minosiklin ini terjadi substitusi pada C nomor 7 yaitu penambahan dengan gugus amin yang terikat oleh dimetil yang mana nantinya akan memfasilitasi interaksi penumpukan dengan C105. Oleh karena itu, pada turunan minosiklin ini memiliki afinitas 20 kali lebih tinggi ke ribosom daripada tetrasiklin dan juga memiliki sifat lipofiliksitas yang lebih baik dibandingkan dengan tetrasiklin. Nah, begitu pula pada turunan demekloksiklin yang mana terjadi perubahan pada atom C nomor 7 yaitu dengan substitusi gugus halogen yang mana gugus halogen ini sendiri memiliki sifat lipofilik yang baik. Oleh karena itu, perubahan gugus ini nantinya dapat meningkatkan afinitas atau aktivitas dari obat terhadap targetnya. Pengikatan tetrasiklin ini nantinya akan menjelaskan mekanisme kerja dalam melawan virus. Contohnya itu pada infeksi COVID-19 yang nantinya itu antibiotik ini dapat menghambat SARS-CoV-2 melalui pemblokiran protease utama yaitu Mpro. Nah, kompleks antara SARS-CoV-2 dengan turunan tetrasiklin ini dipengaruhi oleh ikatan hidrogen yang mana pada turunan doksisiklin itu akan membentuk 5 ikatan hidrogen dengan protease virus oleh residu aktif THR26, D141, C145, dan juga GLI143. Nah, kalau untuk kompleks dengan tetrasiklin ini nantinya akan membentuk suatu 4 ikatan hidrogen dengan residu aktif HIS41, ASN142, GLI143, dan juga GLN189. Nah, untuk demekloksiklin itu akan membentuk 3 ikatan hidrogen pada residu esensial ASN142, GLI143, dan GLN189. Dan terakhir, itu kompleks dengan minosiklin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan residu ASN142, GLI143, dan GLU166. Selanjutnya kita dapatkan skor docking pada energi ikatan dari SARS-CoV-2 Mpro kompleks dengan beberapa turunan tetrasiklin. Nah, perbedaan ini diakibatkan oleh penurunan dari ikatan hidrogen yang ada pada turunan-turunan dari tetrasiklin ini. Energi docking yang besar dan juga pembentukan ikatan hidrogen yang kuat antara masing-masing atom antibiotik dengan residu aktif SARS-CoV-2 Mpro ini akan menunjukkan stabilitas substansial dari kompleks protease antibiotik. Lalu yang selanjutnya yaitu stereokimia tetrasiklin terhadap aktivitas dari obat tetrasiklin. Nah, sebelum kita masuk ke stereokimia, kita harus tahu stereokimia itu apa. Nah, stereokimia ini adalah studi mengenai molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi, yakni bagaimana sih suatu atom-atom dalam sebuah molekul ditata dalam ruangan satu relatif terhadap yang lain. Nah, ikatan stereokimia ini juga terdapat pada obat tetrasiklin. Ikatan stereokimia berpengaruh terhadap aktivitas antibakteri di antara tetrasiklin, yakni pada pemeliharaan tetrasiklus fusi linear, konfigurasi stereokimia alfa yang terjadi secara alami pada posisi 4A dan 12A, yakni pada persimpangan cincin AB, dan 4 gugus di metil amino, dan konservasi sistem ketoenol, yakni pada posisi 11, 12, dan 12A di dekat cincin D fenolik.
Nah, penggantian bagian karboksamida pada C2 dengan kelompok lain umumnya menghasilkan analog dengan aktivitas antibakteri yang lebih rendah. Nah, mungkin karena bakterinya ini mengakumulasi molekul dengan buruk. Namun, penambahan substituen pada nitrogen amida dapat meningkatkan kelarutan dari obat tetrasiklin. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.